Seekers, kita semakin mendekati dari gerbang yang dimaksud Babe tadi. Oke, kita lihat ya dari jauh tadi gimana pohon bambunya. Dan saat kita mendekat, pohon bambunya ternyata ya emang rindang, lebat banget, dan semakin gak enak kayaknya perasaan dari sini. Assalamualaikum. Setelah kita melewati tempat yang sangat luas, sekarang kalian lihat bahwa tempatnya udah menyempit dan kita sudah jalan di antara pepohonan yang sangat rindang ini. Oke, Mystery Seekers, sejauh ini menurut Babe, kedatangan kita di sini sudah disambut oleh jejeran pocong yang ada di hutan ini. Waktu itu kejadiannya masih sore sih, sekitar jam 8 kurang lebih. Itu posisinya ada di salah satu gang. Yang kebetulan di gang itu bawahnya tuh ada pemakaman. Nah, terus waktu itu yang ngelihat itu ponakan. Nah, karena ponakan lihat itu kan masih kecil, dia langsung lari dia. Terus akhirnya saya yang menghampiri, ada apa sih kok lari? Pas saya lihat ternyata ada sosok poci, dia setengah melayang. Gitu, posisi masih di bawah, akan tetapi kita liatin dia ngelayang sampai ke arah pemakaman gitu. Itu saya lihat itu. Dan terakhir waktu bisa dikatakan ini kejadiannya kan sekitar 2 minggu yang lalu ya Kang ya. Nah 2 minggu yang lalu itu juga masih santer. Nah ternyata seling berapa hari kemudian terjadilah di teman saya yang melihat juga ya gitu. Paling itu aja, teman saya yang melihat juga gitu. Warga rata-rata ngelihat Kang, bahkan mungkin ada juga yang videoin katanya ya. Nah terus kalau bikin gempar sih ya jelas bikin gempar, karena kan jarang-jarang ada sosok yang bisa ketangkap di kamera, bahkan bisa terlihat secara wujud jelas gitu kan. Biasanya kan kayak asap seperti apa gitu tipis, tapi ini real saya ngelihat sendiri, itu benar-benar bentuknya pocong gitu. Yang itu bikin resah jadinya kan gitu. Iya ya, saya pribadi kan emang saya lagi main ya, lagi nongkrong sama teman-teman. Nah di situ ada seseorang yang naik motor kendaraan. Dia teriak-teriak kan ada pocong. Bikin saya penasaran kan. Saya pribadi saya mencari di tempat kejadian itu, mencari rame-rame sama teman, terus hilang. Al-Fatihah. Wasilah Allahumma para pengabing leluhur dirinya Rahman bin Duraib. Al-Fatihah khususan buat Rahman bin Duraib bin Tarjuki bin Rasman, semuanya Al-Fatihah. Auzubillah Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillah. Mohon pertolongannya untuk menghadirkan Siapa yang manggil-manggil saya ke sini? Siapa? Kasih tahu saya. Siapa? Assalamualaikum. Apa itu? Waalaikumsalam. Sampurasun. Apa? Oh iya.
Saya Muhammad Yusuf gitu. Iya, ini kerajaan saya. Iya, iya. Saya punya anak keturunan ya pocong-pocong semua. Oh iya iya. Gitu. Nih, udah nenek nih, nenek pocong. Nenek pocong. Ada apa? Iya iya. Saya pengen ninang mana, Ini, ninang. ini. Ninang Iya, mana? ini. Ninang mana? Ini ada. Diam. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Gatal saya kalau nggak ninang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Jadikan inang yang banyak buat ini nenek. Monggo. Nek. Makasih. Iya. Nek, saya dapat tadi kabar dari warga di sini. Katanya di dalam rumpunan bambu itu benarkah ada makam keramat atau makam yang kembar begitu? Minta. Sono. Sebelah mana, Nek? Sono. Oh iya. Makam siapa itu, Nek? Makam Kalau siapa kita boleh tahu. kira-kira, Nek? Makam masih keturunan Iya. Uyut. Ya, makam keturunan itu jadi begini tak ceritain ya. Iya. Tolong didengarkan. Iya, Nek. Iya. Itu kalau manusia yang badannya bagus itu ada cucu-cucu keturunannya yang masuk ke badan dia meragai. Dia bisa jadi orang paranormal, udah bisa jadi apa. Nah ketika meninggal dia oleh masyarakat disebut keramat. Itu kembalinya ke saya juga. Oh begitu ya. Paham sekarang? Ya, saya bisa aja masuk di antara salah satu orang ini. Nanti dia bisa jadi pinter. Ini termasuk ini nih. Bisa Iya. jadi pinter. Mystery Seekers, di Nusantara, pocong memiliki level kehororan tersendiri. Urban legend lokal yang satu ini selalu saja berhasil menghadirkan kengerian bagi setiap orang yang melihat penampakannya. Lalu bagaimana sejatinya penjelasan supranatural dari urban legend pocong? Benarkah mitos bahwa jenazah yang tidak dibuka tali pocong kain kafannya akan berubah menjadi pocong? Berikut penjelasan pakar supranatural muda, Ki Geni Segeti. Adanya mitos ataupun cerita di daerah sana tentang adanya pocong yang keliling, ini bisa dicurigai juga kalau di daerah sana ada salah satu orang yang mendalami ilmu hitam ataupun ilmu sihir yang menggunakan materi ataupun medianya itu melalui kain kafan, bisa jadi ikat kepalanya ataupun tali pocongnya atau tanah kuburan. Jadi kalau untuk membedakan di mana pocong settingan yang seperti konten-konten banyak ditayangkan ataupun pocong yang asli, itu gampang banget karena pocong yang settingan itu terlihat sangat jelas seperti sosok kainnya, dari mulai pergerakannya itu terlihat jelas. Sedangkan kalau pocong yang tertangkap oleh kamera itu biasanya dalam bentuk ektoplasma atau vortex. Jadi dia masih seperti bayangan dan menimbulkan aura-aura yang menyebar seperti itu. Mystery Seekers, setelah kita melewati tempat yang sangat luas, sekarang kalian lihat bahwa tempatnya udah menyempit dan kita sudah jalan di antara pepohonan yang sangat rindang ini. Oke, Mystery Seekers, sejauh ini menurut Babe, kedatangan kita di sini sudah disambut oleh jejeran pocong yang ada di hutan ini.